and I think to myself, what a wonderful world. Halo para membership tercinta, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film yang cukup underrated dan pastinya akan mengisi hasrat psikopat yang ada di dalam diri kalian. Film ini berjudul Livestream tahun 2025. Ceritanya mengikuti sekelompok influencer yang berniat mempromosikan sebuah kabin terpencil yang ada di tengah hutan. Tentu aja sambil live streaming dan bersenang-senang. Namun acara itu berubah menjadi mimpi buruk ketika salah satu dari mereka dibunuh secara live di depan kamera. Dan para netizen jutaan orang menyaksikan setiap detik ketakutan, pengkhianatan, dan pertarungan untuk bertahan hidup. Film ini punya format found footage di mana seluruh aksi seakan direkam langsung seperti live streaming asli. Mengeksplorasi tema ketenaran, obsesi online, dan bahaya di balik layar media sosial. Pastinya kalian udah penasaran kan? Makanya mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita dimulai di sebuah kota kecil saat sekelompok influencer datang ke sana. Baru masuk area kota, mereka sudah dihentikan oleh polisi setempat yang terlihat curiga dengan mereka. Polisi itu memperingatkan dengan tegas. Dan dia yakin kalau kedatangan para remaja ini hanya akan membawa masalah. Dia juga menekankan bahwa kalau sampai terjadi sesuatu, konsekuensinya akan serius. Mereka hanya mengiyakan, dan polisi itu pun pergi. Tapi setelah itu suasananya terasa jadi nggak nyaman. Pemimpin grup ini bernama Mia, seorang YouTuber terkenal yang dibayar mahal untuk mempromosikan sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Di sana ada juga pacarnya yang bernama Josh, seorang aktor yang akan membintangi film baru. Di kursi belakang ada Pedro, YouTuber juga tapi dia ini kontennya komedi. Ada Thomas, seorang TikToker, dan Cindy, seorang penyanyi yang lebih fokus pada konser dibandingkan media sosial. Dalam perjalanan menuju ke kabin tersebut, dia mengajak para penontonnya untuk bantu mencapai 1 juta views. Bahkan dia berjanji akan mencukur habis rambutnya secara live kalau target itu tercapai. Josh di sana terlihat tidak nyaman dan mencoba mengingatkan Mia agar tidak terlalu terobsesi dengan live streaming. Dia menyarankannya untuk menikmati perjalanan saja. Tapi si Mia ini tetap fokus pada jumlah penonton dan dia mengabaikan kekhawatiran Josh. Sementara Pedro dan Thomas justru mendukung dan ikut meramaikan siaran live streaming tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di kabin yang akan dipromosikan. Pemiliknya bernama Anthony yang tinggal di sana bersama istrinya bernama Linda dan putri mereka bernama Lisa. Anthony menyambut mereka dengan ramah dan sangat antusias dengan promosi dari para YouTuber ini. Dia bahkan menyarankan mereka untuk mengunjungi air terjun indah di belakang hutan karena dia yakin penonton Mia akan menyukainya. Saat semua orang berbincang santai, Lisa terlihat gugup dan ketakutan. Linda kemudian menjelaskan bahwa Lisa adalah penggemar beratnya Mia, dengan kamar yang penuh poster dan foto idolanya tersebut. Lisa merasa malu saat ibunya menceritakan hal itu. Tapi Mia menanggapinya dengan santai dan dia senang bertemu dengan salah satu penggemarnya. Masih dalam keadaan live, Mia pamit ke kamar mandi dan membiarkan kamera tersebut tetap menyala. Dan kameranya mengarah ke hutan yang gelap. Para penonton terus menyaksikan tanpa menyadari sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba terlihat sosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Dan tidak lama kemudian kaca jendela kamar mandi pecah. Anthony pun keluar untuk memeriksa keadaan. Tapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Suasana kabin berubah menjadi tegang dan penuh kebingungan. Di tengah situasi itu, Lisa akhirnya mengaku bahwa seorang anak sekolah bernama David sedang menonton live Mia. Saat melihat Lisa muncul di siaran, David datang ke kabin hanya untuk menakutinya dengan memecahkan jendela. Mendengar pengakuan itu, semua pun langsung marah. Thomas yang emosi merebut ponsel Mia dan mulai menghina David di live streaming. Bahkan dia menantangnya untuk datang lagi ke sana. Josh segera menghentikannya karena sadar tindakan itu bisa merusak reputasi Mia yang sudah dibangun bertahun-tahun. Namun Thomas justru semakin kesal dan menyerang Josh. Dia menuduh Josh hanya memanfaatkan situasi untuk promosi film barunya dan bersikap palsu di depan kamera. Menurut Thomas, kalau kamera dimatikan, semua orang akan melihat sifat aslinya Josh. Thomas bahkan mengatakan bahwa dia membenci Josh dan menantangnya untuk berbicara dengan jujur. Josh sebenarnya di sana marah, tapi dia menahan diri karena live streaming masih berlangsung dan dia tidak ingin citranya rusak sebagai pemeran utama film yang akan segera tayang.
Akhirnya dia pun memilih diam. Sementara itu jumlah penonton terus meningkat dengan cepat. Meski Josh memohon agar live tersebut dihentikan, Mia tetap menolak. Dia menyerahkan ponselnya kepada Pedro dan mencoba meyakinkan Josh bahwa ini bisa menjadi live streaming terbesar yang pernah ada, dengan promosi dan ketenaran besar untuk mereka semua. Setelah ragu beberapa saat, Josh akhirnya setuju untuk mendukungnya. Namun diam-diam Josh memutuskan pergi dari kabin. Dia bilang ingin melihat air terjun, lalu berjalan menjauh sendirian. Dengan kepergian Josh, Mia bersama Pedro, Cindy, dan Thomas memilih menghibur penonton yang jumlahnya terus bertambah. Mereka pindah ke belakang kabin untuk bersenang-senang. Suasananya terlihat santai dan penuh tawa. Di tengah obrolan terungkap kalau Pedro sebenarnya diam-diam menyukai Cindy, tapi dia belum pernah berani untuk mengungkapkannya. Crazy. I just know if you. I have an idea. Come here. Come here. The client's cabin. Tak lama kemudian Linda datang menghampiri Mia. Dia mengatakan kalau Lisa yang merupakan fans berat Mia ingin tinggal sebentar bersama idolanya karena Linda dan Anthony harus pergi keluar. Mia pun dengan senang hati mengizinkan Lisa tinggal bersamanya. Don't worry. Guess I have to take that risk. Setelah orang tua Lisa pergi, Mia mencoba mengajak Lisa ngobrol karena gadis itu terlihat sangat pendiam. Lisa mengaku merasa tidak ada yang menyukainya. Namun Mia dengan lembut meyakinkannya bahwa dia adalah teman terbaiknya sekarang dan mereka akan saling menjaga satu sama lain. Tentu aja Lisa terlihat sangat bahagia mendengar perkataan itu dari idolanya. Tapi momen itu tidak berlangsung lama karena Thomas memanggil Mia dan mengatakan ada hal seru lain yang bisa ditunjukkan ke para subscriber. Mia pun bergabung kembali dengan yang lain, meninggalkan Lisa sendirian. Mereka kembali bercanda dan menggoda Cindy yang bahkan tidak punya akun YouTube, Twitter, ataupun Instagram. Mereka pun memintanya bernyanyi pada live streaming. Cindy awalnya malu-malu tapi akhirnya dia setuju. Tanpa diduga suaranya ternyata sangat indah dan membuat semuanya terdiam. Sementara Pedro terlihat sangat terpukau. Sometimes I like to reminisce on the past. Thank you for the best. Tapi ketika disuruh memuji Cindy, si Pedro ini diam aja karena dia malu. Di sini Thomas ikut menggoda sampai akhirnya terjadi perdebatan kecil. Karena kesal, Thomas berjalan menjauh ke arah hutan. Dan tiba-tiba terdengar teriakan keras dari dalam pepohonan. Mereka semua pun langsung berlari dan menemukan Thomas dengan pisau yang tertancap di tangannya. Wait a minute. Semua pun panik dan tidak mengerti apa yang barusan terjadi. Mia mencoba menolong, tapi saat dia menyentuh tangan Thomas, pisaunya terlepas. I'm gonna hold it here. It's 2, 3. Ternyata itu hanya prank. Semua langsung marah karena merasa dipermainkan, tapi Thomas terus tertawa, dan para subscriber justru menganggap hal tersebut lucu. Setelah itu Thomas bilang dia mau ke kamar mandi dan nanti akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih gila lagi. Kemudian dia kembali masuk ke arah hutan. Okay, we'll just like. Clean that up already? Okay, good night. Kini hanya tersisa Mia, Pedro, dan Cindy. Di sini Mia sadar kalau Pedro tidak akan pernah mengungkapkan perasaannya ke Cindy kalau dia masih ada di situ. Jadi dia pun berpura-pura mengajak para penonton untuk tur ke hutan. Tapi sebenarnya dia bersembunyi di balik pepohonan dan diam-diam merekam momen Pedro dan Cindy. Ketika mereka akhirnya sendirian, Pedro dan Cindy saling mengungkapkan perasaan dan akhirnya berciuman. Mia yang melihat dari jauh pun ikut senang. Sementara itu jumlah penonton live terus meningkat. Karena ingin ke kamar mandi, Mia memutuskan sekalian mengecek Thomas. Dia pun mendekati kamar mandi, mengetuk pintu dan memanggil nama Thomas. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya perlahan dia pun membuka pintu. Dan apa yang dia lihat langsung membuatnya terdiam. Di sana Thomas tergeletak tak bernyawa di dalam bathtub. Awalnya Mia mengira itu masih bagian prank dari Thomas. Dengan panik dia menyuruh Thomas untuk berhenti bercanda, tapi tetap tidak ada reaksi dari Thomas. Saat dia melihat lebih dekat, ternyata semua itu bukanlah prank. Si Thomas benar-benar sudah tewas. Mia pun langsung menjerit, karena ini pertama kalinya dia melihat mayat secara langsung, dan pemandangan itu langsung menghancurkannya. Mendengar teriakan dari Mia, Cindy dan Pedro langsung berlari masuk. Mereka juga sempat mengira itu adalah prank. Sampai akhirnya mereka melihat tubuh Thomas yang benar-benar tidak bergerak. Dan yang lebih parah lagi, semua ini masih disiarkan secara live ke ribuan penonton. Mereka sempat ingin mematikan live streaming tersebut,
Tapi mereka langsung sadar bahwa rekaman itu adalah satu-satunya bukti yang mereka punya. Dengan berat hati, mereka pun memutuskan membiarkannya tetap menyala. Di sana Cindy mencoba menenangkan Mia. Sementara Pedro buru-buru menelpon polisi untuk mencari bantuan. Polisi diperkirakan akan tiba dalam waktu 30 menit. Dan selama itu juga mereka harus bertahan dalam situasi yang sangat mengerikan ini. Mereka akhirnya pindah ke ruang tengah. Di sana Mia masih gemetar ketakutan sementara jumlah penonton terus saja meningkat. Yang awalnya cuma live streaming santai sambil promosiin kabin. Tapi sekarang berubah menjadi mimpi buruk yang disaksikan oleh banyak orang. Lalu tiba-tiba seseorang muncul dan ternyata itu Josh. Terlihat tangannya berlumuran darah. Otomatis semua orang di sana langsung menatapnya dengan tajam. Saat ditanya, Josh dengan santai bilang dia tadi pergi ke air terjun dan tangannya terluka karena botol pecah. Tapi kali ini Pedro tidak percaya. Kecurigaannya berubah jadi tuduhan. Pedro menuduh Josh telah membunuh Thomas. Tapi Josh juga menganggap kalau semua ini hanyalah candaan. Akhirnya mereka pun menyuruh Josh untuk melihat langsung ke kamar mandi. What happened? What the fuck happened? Begitu tahu kenyataan jika Thomas memang sudah benar-benar tewas, tentu saja si Josh langsung pucat. Di sana Pedro tidak berhenti dan langsung menekannya dengan beberapa pertanyaan. Karena saat Thomas dibunuh, yang lain ada di hutan, sementara Josh pergi sendirian. Ditambah darah di tangannya yang membuat semuanya terlihat mencurigakan. Namun Josh mati-matian membela diri dan mengatakan dia tidak punya alasan untuk menyakiti Thomas. Bahkan Mia yang masih syok ikut menuduhnya. Penonton live juga mulai membanjiri kolom komentar dengan tuduhan. Semua mengarah pada Josh. Saat suasana mulai memuncak, Lisa tiba-tiba muncul dari lantai atas dengan wajah yang ketakutan. Mia langsung menenangkannya. Di momen itu mereka mendorong Josh menjauh dan kabur. Mereka hanya ingin bertahan sampai polisi datang. Dan kini mereka benar-benar yakin Josh bisa membunuh siapa saja. Cindy dan Pedro berlari ke arah berbeda. Sementara Mia dan Lisa lari ke sisi lain. Namun Josh mengejar Mia sambil memohon dan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Dia juga memohon agar live streaming dihentikan karena itu akan menghancurkan hidupnya. Tapi Mia menolak. Saat Mia tidak mau mendengarkan, Josh mencoba merebut ponsel dari tangannya. Tepat saat itu seseorang menyerangnya dari belakang dan Josh pun jatuh tidak sadarkan diri. Ketika Mia menoleh, ternyata itu adalah Linda. Dia datang untuk mencari putrinya. Pada saat itu Mia merasa sedikit agak lega. Dia pikir semuanya sudah berakhir. Mia pun menyuruh Linda dan Lisa pergi dari sana. Dan dia bilang akan mencari Pedro dan Cindy. Namun sebelum Mia pergi, Lisa menarik lengannya. Lisa bertanya kenapa Mia meninggalkannya. Kenapa juga Mia memilih kembali ke teman-temannya yang sudah meninggalkannya. Lalu Lisa mengingatkan bahwa sebelumnya Mia bilang mereka adalah sahabat terbaik, bukan yang lain. Lisa berkata dia yang akan menjaga Mia. Dari sini Mia mulai merasa kalau ada yang aneh. Dia pun mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya begitu saja. Seketika wajah Lisa berubah jadi marah. Lisa berteriak bahwa tidak ada yang boleh memisahkan mereka. Bahkan Thomas sekalipun. Dia mengingatkan Mia bagaimana Thomas dulu mengambil Mia darinya. Dan Lisa memastikan Thomas harus membayar harganya. Dan saat itu juga Mia akhirnya mengerti. Ternyata selama ini pelakunya adalah Lisa. Dialah sosok bayangan yang sempat terlihat di hutan. Sejak kecil Lisa memang punya kondisi mental yang tidak stabil dan cenderung agresif. Ibunya bahkan mungkin ayahnya sebenarnya sudah tahu dengan hal itu. Lisa adalah penggemar beratnya Mia dan ayahnya sengaja mengundang Mia ke kabin dengan harapan kehadirannya bisa membantu kondisi mental Lisa lebih membaik. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Semuanya jadi jauh lebih buruk. Dengan panik dia pun mencoba menenangkan Lisa dan berpura-pura setuju untuk berjanji tidak akan meninggalkannya. Untuk sesaat si Lisa terlihat percaya. Namun ketika Mia mencoba merebut pisau dari tangannya, pisau itu justru tanpa sengaja mencocol tubuh Mia. Mia pun terjatuh bersimbah darah di depan ribuan penonton yang masih menyaksikan secara live. Hingga akhirnya Mia pun meregang nyawa, sementara siaran terus berlangsung. Di sana Linda melihat semuanya. Dengan panik dia menarik Lisa dan berbisik bahwa mereka harus pergi sekarang juga. Dan mereka pun langsung kabur meninggalkan tempat itu. Dari sini kita melihat agak cukup tragis ya, karena Mia merupakan YouTuber yang sedang naik daun.
Dia malah mati di depan para penggemarnya sendiri saat live streaming. Beberapa menit kemudian, Pedro serta Cindy datang dan menemukan tubuh Mia sudah tidak bernyawa. Di sana mereka kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, kolom komentar live dipenuhi pesan. Banyak penonton berteriak bahwa Lisa dan ibunya adalah pelakunya. Tapi Pedro dan Cindy bahkan tidak melihat komentar itu. Perhatian mereka malah tertuju pada Josh yang masih tidak sadarkan diri. Saat Josh sadar dan melihat tubuh Mia, dia pun langsung hancur. Kini mereka sadar Josh bukanlah pembunuhnya. Dia tidak membunuh Thomas dan dia juga tidak membunuh Mia. Sekarang tujuan mereka cuma satu, yaitu kabur sebelum terlambat. Josh menyuruh Cindy dan Pedro menuju ke mobil. Dia bilang kunci mobil ada di kamar atas dan dia akan mengambilnya. Saat Pedro menyerahkan ponsel live ke Josh agar tetap merekam sebagai bukti, Josh kembali masuk ke kabin. Di dalam, dia melihat Anthony, Linda, dan Lisa sedang berbicara. Josh diam-diam naik ke atas dan menguping. Anthony di sana marah besar dan mengatakan mereka harus jujur kepada polisi, dan dia ingin mengakui semuanya. Tapi Linda menolak. Dia takut anaknya akan menerima konsekuensi. Dari percakapan itu, Josh makin yakin jika Lisa adalah pembunuh yang sebenarnya. Namun sebelum dia bisa bertindak, Anthony keburu melihatnya. Perkelahian pun terjadi. Beruntung Josh berhasil mengambil kunci mobil dan segera berlari keluar. Tapi Linda langsung mengejarnya. Saat keadaan semakin genting, polisi yang tadi muncul di awal cerita akhirnya datang. Dan terlihat ada sedikit harapan. Namun Linda dengan cepat menuduh Josh dan teman-temannya sebagai penyusup dan pelaku dari semuanya. Josh yang panik mulai menunjukkan live streaming di ponselnya sebagai barang bukti. Dan dia meminta polisi itu untuk memeriksa kamar mandi. Tapi si polisi malah ragu. Dia bahkan bilang sudah menerima banyak panggilan palsu soal live streaming ini. Tapi kolom komentar di layar penuh pesan marah yang memintanya untuk segera bertindak. Dengan was-was, polisi itu pun berjalan ke arah kamar mandi. Dan sebelum dia sempat bereaksi, Linda tiba-tiba menyerangnya dan membunuhnya. Kini jelas Linda akan melakukan apapun demi melindungi putrinya. Josh berlari ke arah mobil tempat Cindy menunggu. Tapi Anthony langsung menangkapnya dari belakang. Di sana Pedro dan Josh mencoba melawan. Tapi tiba-tiba si Linda muncul sambil membawa pistol. Dan dia langsung menembak Pedro. Hingga Pedro tewas seketika. Sekarang tinggal Josh dan Cindy. Dalam kepanikan itu, Josh mencoba menggunakan Anthony sebagai tameng. Berharap Linda tidak akan menembak suaminya sendiri. Tapi tiba-tiba, sungguh di luar dugaan, Linda malah nekat menewaskan suaminya sendiri. Di titik ini Josh sadar kemungkinan dia tidak akan selamat. Lalu dia menyuruh Cindy kabur dan pergi tanpa dirinya. Dengan cepat Cindy pun langsung melarikan mobil. Namun saat sedang mengemudi, Cindy dibuat terkejut karena Lisa sudah duduk di dalam mobil itu. Cindy yang panik lalu kehilangan kendali dan akhirnya mengalami kecelakaan. Live streaming masih terus berjalan. Jumlah penonton akhirnya menembus 1 juta views. Para netizen menyaksikan semua kekacauan itu. Terlihat Cindy berhasil merangkak keluar dari mobil. Sementara nasib Lisa tidak pernah diperlihatkan dengan jelas. Apakah dia selamat atau tidak? Dan dari sini sepertinya cerita film belum benar-benar selesai. Masih terbuka kemungkinan untuk lanjut ke part 2. Itu pun jika ada lanjutannya. Dan film pun selesai. Ending yang melive streamingkan. Dan akhirnya semua kekacauan itu cuma berawal dari satu hal sederhana, yaitu obsesi terhadap idola dan viewers. Film live stream 2025 ini menunjukkan gimana ambisi, popularitas, dan kebutuhan untuk terus tampil di depan kamera bisa berubah menjadi bumerang di masa depan. Awalnya cuma konten seru buat hiburan, tapi pelan-pelan berubah jadi tragedi yang nyata. Yang paling ngeri bukan cuma pembunuhnya, tapi fakta bahwa semuanya disaksikan oleh jutaan orang secara langsung. Dan banyak yang bahkan mengira itu cuma settingan.
Di balik cerita horornya, film ini juga nyindir budaya viral dan haus perhatian di media sosial. Kayak orang yang suka bagi-bagi konten giveaway nih, hati-hati aja. Nanti ada netizen yang kebelet pengen iPhone 17 Pro Max. Takutnya orang itu nekat dan berani melakukan hal gila demi keinginan sesaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.